Benarkah gelar perkara khusus berkaitan dengan kisru ijazahnya Pak Jokowi? Maka momen itu juga akhirnya Pak Jokowi wajib memperlihatkan ijazah aslinya. Dan benarkah gelar perkara khusus ini adalah strategi dari Roy Suryo dan kawan-kawan untuk kemudian mengulur-ulur waktu? Dan bagaimana dengan gelar perkara khusus ini? Jangan-jangan bakal berakhir dengan damai. Kita akan diskusikan guys, kalian tonton sampai dengan selesai. Dan di video ini juga aku akan tampilkan bagaimana perdebatan antara kuasa hukumnya Pak Jokowi dengan Roy Suryo. Dan ini pasti akan sangat menarik. Dan kita juga nanti akan perlihatkan ke kalian mana kemudian regulasi yang memastikan apakah gelar perkara khusus itu, ijazah yang merupakan bukti harus dibuka di saat itu atau nanti di persidangan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja aku sajikan video ini. By the way, jangan lupa subscribe. Kalau belum subscribe ya, ini dia. Polda Metro Jaya ini tidak mengulangi kesalahan fatal di Bareskrim. Ketika di Bareskrim itu barang buktinya tidak ada semuanya. Jadi cuma omong-omong aja. Jadi kalau mau digelar, gelar dan dibuka. Satu yang sebenarnya paling penting adalah ijazah Jokowi itu harus dihadirkan. Kenapa? Karena seperti kalau enggak nanti terjadi penipuan seperti yang dilakukan Andi Aswan. Andi Aswan tuh menipu, jelas dia yakin punya scan gitu ya. Ditunjukkan di salah satu live loh itu di TV. Guys, ini kalau Roy Suryo paling jago dia memframing orang ya. Kalau dia melihat ada satu kesalahan orang atau kelemahan orang, dia paling jago. Paling sering kemudian dia framing dan juga dia ramaikan terus. Pokoknya dia lakukan berulang-ulang di media sosial gitu. Bayangkan, sedangkan yang benar aja akhirnya kemudian dianggap bohong. Apalagi orang yang kemudian dia nilai atau mungkin kita anggap bohong atau mungkin salah, itu lebih parah lagi tuh dia bikin. Oke, lanjut Mas, kita dengerin dulu ya. Ada Pak Rifai juga tuh, saksi itu. Kemudian ternyata palsu. Ya, Anda lihat Bang Rifai itu orangnya tenang ya, keren betul. Itu hanya koreksi dari Sandi. Jadi aduh, fatal dia. Dia harusnya sih nggak boleh lagi ngomong itu. Out of the udah box, memalukan Pak Jokowi juga gitu. Cacat dia harusnya. Oke, tanggapan dari kuasa hukum Jokowi? Oke, jadi terkait yang gelar disampaikan, memang di awal penyidikan pihak kuasa hukum dari Bang Roy Suryo CS mengajukan gelar perkara khusus, dan memang pada saat kesempatan itu saya diminta komentar ya. Saat itu saya bilang terlalu dini. Kenapa? Karena pertama, gelar perkara khusus itu di Perkapolri sebenarnya itu adalah hak daripada pelapor manakala terjadi penghentian penyelidikan. Sementara ini diajukan oleh kuasa hukum dari terlapor saat itu ya. Dan untuk mengevaluasi penyidikan yang notabene saat itu baru berpindah dari penyelidikan ke penyidikan, sehingga saya anggap terlalu dini. Nah, bahwa kalau sekarang diajukan, menurut saya itu sah-sah saja, wajar ya. Di mana kali ini para tersangka atau kuasa hukum tersangka meminta untuk dilakukan gelar perkara khusus, itu menurut saya dari segi timing oke, bisa ya. Memang sudah berjalan, penyidikan sudah cukup lama, sudah naik tersangka. Bahkan sudah ada sekarang lagi memeriksa saksi atau ahli yang diajukan tersangka. Cuma saya perlu catat bahwa gelar perkara khusus ini hanya ditujukan untuk mengevaluasi penyidikan. Mengevaluasi penyidikan. Dengar baik-baik. Harapan dari kubu Roy Suryo CS adalah nanti di gelar perkara khusus ini kan ijazah aslinya ini bisa ditunjukkan, mungkinkah itu? Kembali lagi, makanya saya mau terangkan. Ijazah ini disita untuk kepentingan penyidikan, terkait dengan perkara. Saya akan bacakan di sini pasal 312 KUHP, publik bisa silakan baca juga ya. Itu jelas menggariskan bahwa perihal kebenaran dari sebuah tuduhan, kedua perihal pembelaan karena kepentingan umum, perihal karena ini untuk pembelaan diri, itu hanya boleh diproses di pengadilan. Jadi nanti gelar perkara tidak mungkin? Aturannya seperti itu. Dan ini undang-undang. Pasal 312 KUHP. Silakan didiskusikan dengan tim pengacaranya. Tapi kan ini gelar... Guys, kita lihat pasal 312 ya? Oke. 312 KUHP. Nah, pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut.
apabila hakim memandang perlu. Oh iya, hakim berarti bukan digelar perkara khusus. Oh oke. Apabila seorang pejabat itu oke. Pembuktian yang dimaksud dalam pasal 312 tidak dibolehkan jika dalam tuntutannya dapat dituntut atas pengaduan. Oke. 312 ya. Pasal ini tentu dalam konteks pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal apabila hakim. Berarti kalau bicara hakim itu bukan digelar perkara khusus tapi memang betul-betul di persidangan. Oke, makasih Bang Rifai untuk informasinya. Kita dengarkan lagi guys. Perkara tentang fitnah, bagaimana membuktikan kalau itu bukan fitnah? Kembali lagi, itu semua diuji di persidangan. Ya. Undang-undang yang, undang-undang regulasi, ini dibuat dari zaman Jadi apa di pengadilan ya? Oke, tanggapannya Bung Roy. Makanya kita kan sekarang di era baru. Di era baru itu selalu ada inovasi-inovasi. Misalnya teknologi yang digunakan, ada percepatan. Misalnya kalau bisa itu diadakan dari awal. Kenapa harus nunggu di sidang? Kenapa harus nunggu orang itu yang berkali-kali janji palsu mau menunjukkan dan nggak pernah gitu loh. Jadi saya tuh curiga nanti kalau nanti di persidangan nggak akan dia nunjukkan di persidangan. Sudah sampai 6 persidangan aja nggak pernah dia mau datang. Gitu loh. Jadi apalagi kemarin anak buahnya sekali lagi saya sebut Andi Aswan tuh menunjukkan bukti dia muter-muter terus Mas Roy, mutarnya ke Andi Azwan terus. Dia lagi percaya diri gara-gara Bang Andi Azwan yang kemudian bentrok dengan mereka tuh di Rakyat Bersuara. Oke, kita ikutin aja dulu guys. Palsu, yang kata itu kan asli, asli. Dia sempat bilang dari mana? Dari orang sempat dia mau bilang muter-muter, itu dari Jokowi, tapi nggak nyambung. Nggak state itu, tapi kan sudah. Untung dia bertemu dengan Mas Rifai, orangnya yang cukup tenang dan tidak mau bikin keributan, tidak mau motong-motong pembicaraan kan gitu. Ini Mas Rifai ini menurutku lawyer yang keren lah. Tapi kalau Mas Roy itu udah kepanasan, muter ke sana kemari. Sorry Mas, mantap lah Mas Roy, hajar aja. Boleh ya guys ya, kita nonton dan mereaksi aja, kita nggak usah banyak bicara, biarin aja mereka. Udah orang-orang tuh percaya kalau itu dari Jokowi gitu loh. Dan kemudian tunjukkan ternyata palsu. Apalagi dia berdebat dengan si ahli abal-abal itu, si Joshua itu. Joshua Sinambela dibilang ahli abal-abal. Mas Roy. Oke, lanjut. Kan dari kamu, bukan saya gitu. Waduh. Lanjut Mas, aku senang juga akhirnya. Cuman Pak Rifai pasti juga senyum lah melakukan. Jadi di situ saja sudah tampak kebohongannya. Mas Roy, tahu nggak? Ini Mas Rifai itu bukan senyum-senyum gara-gara mengenang peristiwa itu. Mas Rifai ini lagi senyum dengan gayanya Roy Suryo. Oke. Lanjut Mas, aku nggak mau motong-motong lah, biarin apalagi aja. nanti di persidangan akan bohong. Ada kecurigaan ya, akan dikeluarkan. Oke. Pasti. Gelar perkara Dia kan nggak pernah sebenarnya juga curiga. sudah dilakukan Dia langsung ya di memastikan. Barreskrim. Pada saat itu dan juga Bung Rifai ikut pada saat itu. Nah, nanti apa yang membedakan gelar perkara yang sudah dilakukan dulu di Barreskrim dengan yang akan digelar nanti oleh Polda Metro Jaya? Nah, kalau sekarang prediksi ya, karena ini yang mengajukan kan dari pihak tersangka ya. Tersangka. Biasanya menerima keluhan-keluhan dari tersangka dan nanti akan dievaluasi. Lebih kepada proses. Tapi kembali lagi kalau masuk ke substansi apalagi pembuktian di pasal 312 ini sudah diatur secara rigid bahwa yang bisa memeriksa itu adalah hanya hakim. Ya alasan saya menghina, saya memfitnah karena saya membela diri, karena untuk kepentingan umum, termasuk saya tidak fitnah loh, ini kebenaran. Itu jelas di pasal 312 yang boleh memeriksa itu adalah hakim. Sehingga baik penyidik maupun penuntut umum dia hanya bisa menerima alat bukti yang diajukan dari pihak tersangka, tapi tidak bisa mengkaji apalagi memutuskan dari alat bukti yang diajukan. Jadi itu kata undang-undang. Nah, soal ijazah itu ditampilkan ini sudah berkali-kali. Hari ini kan sudah disita penyidik. Kalau bergulir ke sidang nanti kan dipegang jaksa. Nah, pada saat nanti Pak Jokowi diperiksa, Roy Suryo. Mantap Mas Roy, hajar. Bagus untuk hiburan. Tentunya alat bukti itu akan dibuka oleh hakim pasti. Mas Roy. Dan ini di persidangan awal. Persidangan awal pasti setelah eksepsi langsung masuk ke pemeriksaan korban, di situ akan digali dan di saat itulah ijazah pasti akan ditunjukkan. Pasti akan ditunjukkan dari ya. Pak Jokowi. Tapi kalau dari
Komitmen dari Pak Jokowi guys, di awal-awal persidangan beliau akan datang kemudian memperlihatkan ijazahnya. Dan itu memang janjinya, bukan janjinya di sidang-sidang yang katanya si Roy Suryo itu ada 6 persidangan. Padahal itu persidangan itu berkaitan dengan perdata dan juga tidak ada hubungannya dengan pemanggilan kepada Pak Jokowi untuk membuktikan ijazah itu. Rata-rata kok mereka NO, rata-rata juga nggak bisa lanjut, termasuk di mediasi juga nggak jelas. Dan tentu tidak ada perintah hakim dan juga pengadilan untuk memanggil Pak Jokowi memperlihatkan ijazah saat itu. Nah yang kedua yang jangan dilupakan juga bahwa janji dari Pak Jokowi akan memperlihatkan ijazahnya itu ya nanti di persidangan yang berkaitan dengan ketika jadi fitnah dan dihina serta dicemarkan nama baiknya, maka kemudian di saat persidangan itulah baru dia akan tampilkan. Hanya Roy Suryo paling jago untuk kemudian memframing orang, menghina orang, mendiskreditkan orang, membuat seolah-olah seakan-akan orang itu pembohong, padahal Oke, lanjut. Kubu Roy Suryo, apa nanti bukti yang akan disampaikan? Oh ya jelas karena udah berkali-kali palsu yang tampilkan, apalagi itu katanya tuh ketua umum Jokowi mania. Ya kembalikan dia tuan. Mas, yang Andi Azwan itu kan perkara skenan. Andi Azwan hanya mau memperlihatkan bahwa di skenan itu, yang di foto digital itu, yang kalian perdebatkan bahwa itu miliknya Dian Sandi lah, ada yang bilang itu scan asli lah, sudah itu urusan berikut. Tapi yang paling utama yang mau ditampilkan oleh Andi Azwan itu adalah bahwa dalam kacamatanya mereka, dalam penelitian mereka, bahwa percikan stempel merah itu juga ada. Yang pertama. Yang kedua itu fotonya Dumatno nggak ada, yang ada adalah fotonya Jokowi. Itu mau membantah semua pandangan-pandangan kalian. Substansinya kan di situ, bukan soal scan asli atau tidak. Walaupun kalian mau bantah atau kalian mau bilang dia berbohong, itu urusan berikut. Tapi yang paling utama di sini bukan itu substansinya gitu. Tapi kok pandai sekali kalian mutarnya ke situ terus. Menunjukkan kekuatannya asli. Si Dian Sandi waktu itu juga menyebutkan loh itu asli. Mana sekarang udah orang bilang asli dan Jokowi ketika disewani oleh Dian Sandi juga mereka ya itu asli. Jadi Bu Roy apa yang mau Anda bawa nanti di perkara nanti khusus? bukti ijazah yang memang benar-benar asli, yang ada watermarknya, yang ada embossnya, dan itu tidak ada di ijazah yang selama ini ditampilkan oleh orang dekat. Dan kalau misalnya Jokowi sendiri mengatakan itu asli yang ditampilkan Dian Sandi, 99% itu jelas palsu karena itu tidak ada watermarknya, tidak ada embossnya seperti yang ditunjukkan oleh si Andi Azwan. Nah ini keliru guys. Jadi gini guys, harus dipahami bahwa ijazah asli dalam bentuk analog kan ada sama Pak Jokowi. Nah adapun yang difoto oleh Bang Dian Sandi dan juga yang di-share oleh Andi Azwan, katakanlah seperti itu adalah ijazah asli yang difoto atau ijazah asli yang di-scan atau ijazah asli dalam bentuk digital, bukan dalam konteks ijazah asli sebagaimana keasliannya. Nah ketika diteliti atau dianalisa lewat ELA yang digunakan oleh Roy Suryo, ada terjadi semacam kompresan, ada perubahan identitas. Ya pastilah karena itu bukan langsung di-scan. Nah miliknya Joshua itu langsung di-scan. Oh bohong, Joshua aja nggak ada. Ada, kalian aja yang nggak nonton videoku dengan Joshua waktu kami gelar kegiatan DF Talk ya. Bagaimana kemudian teman-teman digital forensik itu diskusi di Zoom. Itu Mas Joshua Sinambela memperlihatkan. Tapi sekali lagi yang diperlihatkan itu cuma potongan ijazahnya. Karena memang foto ijazah asli full dari scanan itu tidak akan dia perlihatkan sampai dengan nanti di momentum kegiatan persidangan. Itu harus dipahami karena biar bagaimanapun yang namanya Joshua Sinambela itu profesional dan dia adalah orang yang tidak mungkin akan membuka barang bukti yang seharusnya di persidangan. Masa mau dibuka di momentum atau kegiatan seperti kegiatan rakyat bersuara atau di Zoom, itu nggak bisa lah karena ini profesionalitas. Tapi nggak apa-apa, kita nikmati bagaimana Roy Suryo itu bermain silat lidah guys. Di acara live di salah satu TV dan itu saksikan rakyat Indonesia dia berbohong, makanya layak lah kalau dia dilaporkan. Jasa pembanding ya? Iya sama dengan si ahli abal-abal Joshua itu. Oke, ke Bung Rifai, koordinasinya gimana nih dengan Pak Jokowi untuk menghadapi gelar perkara khusus ini? Apa saja yang disiapkan? Ya sejauh ini kami selalu mengupdate proses perkara termasuk terkait dengan rencana gelar perkara ini kalau memang ada. Tapi buat kami tidak perlu ada persiapan khusus karena lebih kepada mendengar keluhan daripada terlapor dan ya penyidik memang harus menjalankan seluruh hak ya. Tidak hanya hak korban, hak tersangka itu dijamin oleh undang-undang. Jadi buat kami sih tidak masalah terjadi misalnya komplain.
Cuma hanya diingatkan aja, tidak boleh masuk ke substansi karena undang-undang menyatakan seperti itu ya. Dan memang ini undang-undang. Kalau hukum acara itu tidak boleh ditafsirkan. Kalau hukum material itu boleh. Kan sejak zaman Jadi kembali lagi inovasi. Inovasi. Biar saja di sidang, bahkan kalau di sidang terbuka semua Jadi masyarakat Roy bisa Suryo ini inovasi yang dia maksud itu dengan melanggar undang-undang. menyaksikan, wartawan bisa menyaksikan lebih fair. Kalau digelar masih ruang tertutup. Ya Indonesia kan- betul. Jadi kalau di persidangan nanti itu terbuka seluruh wartawan, rakyat bisa nonton secara online atau bisa tonton secara langsung. Ya, sementara kalau gelar perkara khusus cuma Roy Suryo dan kawan-kawan, bilang aja lagi pada ketakutan, kepingin ngobrol sama Pak Jokowi. Pak, berhentilah sampai di sini, Pak. Negara sudah jadi- merdeka lama dari Loh, Belanda. loh. Jadi Undang-undang. Ini nggak negara usah- hukum, Bang. Iya. Bukan negara politis. Inovasi kan perlu. Kalau ada inovasi dulu di undang-undang juga nggak diatur kalau ada persidangan tuh Zoom atau persidangan tuh online. Ya. Akhirnya kan bisa. Kenapa mesti khawatir dibuka secara terbuka di pengadilan dengan disaksikan Justru masyarakat? dibuka. Maksud saya dengan gelar perkara khusus dibuka Gelar juga. tertutup. Alat buktinya. Enggak. Gelar tidak mungkin wartawan bisa masuk. Oh, bukan wartawan. Nggak mungkin. Kita aja di antara Loh, kita aja. di antara kita. Ini kan terbuka. publik, biar publik mengetahui semua dong. Ini ada yang Loh, Jangan siapa yang takut. takut? Tertutup. Ada yang Iya, iya. takut ijazah yang katanya asli itu dibuka. Oke, kita tunggulah. Publik juga bisa menyaksikan, nanti kita keluar dari gelar perkara khusus, tunggu ijazahnya dibuka atau kalau tidak, ya silahkan publik mempertanyakan. Iya. Oke. Dan saya pastikan Pasti pasti dibuka. dibuka oleh Pak Jokowi sendiri. Ya, di gelar perkara khusus loh ya, bukan di persidangan. Di persidangan. Ini mau ngeles lagi nanti. Oke. Iya. Siapa saksi-saksi ahli yang sudah disiapkan? Oke, sampai di sini aja. Aku rasa lucu Roy Suryo. Guys, ya kalau aku sih sebenarnya nggak ada masalah kalau memang ada nomenklatur atau ada undang-undang atau ada peraturan yang kemudian memerintahkan Pak Jokowi wajib memperlihatkan memperlihatkan ijazahnya itu di saat persidangan, di saat gelar perkara khusus. Ya, bagus kalau memang itu perintah undang-undang atau perintah dari kepolisian, harus Pak digelar perkara khusus tolong diperlihatkan. Itu bagus juga kalau memang itu adalah ketentuan, guys. Tapi kan kita juga rakyat kepingin tahu. Bilangnya kan kalian ini supaya pertanyaannya rakyat semua untuk mengetahui. Katanya Hosinuddin kan, jangan terlalu lama ini disembunyi-sembunyikan. Ya udah, nanti di persidangan sabar saja. Di saat persidangan nggak lama lagi kok, ya. Kalau bukan Desember ya Januari lah. Sabar sedikit, kenapa coba? Nah, problemnya kalau gelar perkara khusus itu cuma Roy Suryo dan juga Pak Jokowi yang akan melihat itu. Sementara kan kalian bilang atas nama rakyat, ayolah kami tidak mewakili kalian, kami mewakili Pak Jokowi dan juga hakim. Lewat mana? Lewat persidangan. Jadi kalau kemudian kami terwakilkan melewat persidangan itu, kami akan puas. Kalian juga akan tahu kalau itu asli atau palsu. Kalian juga akan menikmati semua kebenaran akan terbongkar lewat persidangan. Ngapain mesti memaksa-maksakan diri di gelar perkara khusus yang ternyata dalam ketentuannya gelar perkara khusus itu tidak boleh memperlihatkan pembuktian tentang bukti-bukti yang kemudian dituduhkan. Ya, demikian juga hanya hakimlah yang berhak untuk melihat bukti-bukti sebagaimana sesuatu yang dituduhkan itu, ya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 312, 312 KUHP yang disampaikan oleh Bang Rifai tadi. Ayolah Mas Roy Suryo, jangan juga kemudian menghalang-halangi keinginan rakyat yang kalian bilang itu untuk mengetahui ijazahnya Pak Jokowi asli atau palsu. Jangan buru-buru lah. Beda kalau memang ada ketentuannya lewat gelar perkara khusus, ya itu lebih cepat lebih baik. Tapi tetap kalian dikerangkeng juga gitu kan. Tapi biarkanlah persidangan Om Roy. Jangan maksa, jangan mau mengubah-ubah undang-undang. Masa undang-undang sudah kepastiannya seperti itu harus diubah lah. Kalau diubah nanti di DPR. Ya, Om Roy jadi lagi anggota DPR RI, kemudian bikin undang-undang baru yang berkaitan dengan KUHP supaya dipermudah seperti itu, ya. Dan kalau jadi anggota DPR jangan bobo Om Roy. Guys, menurut kalian bagaimana nih videonya Om Roy? Tulis di kolom komentar. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside.